Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redi Gilang Mesti, MPM D1 akan menjelaskan tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Yang dapat kita ketahui, analisis kebijakan ialah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Menurut agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi oleh klien yang dibantunya. Itu dijelaskan oleh Dunn pada tahun 2003. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linear, model rasional, ataupun common sense. Dalam pembuatannya, mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumusan isu, masalah, serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, urusan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Yang kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap. Yang ketiga, memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, ini yang paling penting, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika suatu kebijakan itu sudah dijalankan, evaluasi pun harus berjalan. Karena dalam evaluasi itu sendiri kita dapat mengetahui apa kekurangan dari kebijakan. Dalam model ini, diasumsikan pembuatan kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap pelaksanaannya. Pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan keputusan-keputusannya apabila masalah tidak dapat dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah diterapkan. Kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will, terbatas anggaran sumber daya manusia, dan serta lemahnya manajemen. Selanjutnya, analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa 1. Analisis kebijakan perspektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Dan yang kedua, analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian.
Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Pada pendekatan kualitatif, fokus peneliti menjadi lebih fokus dan lebih jelas saat melakukan penelitian tersebut. Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif juga dapat dilihat dari pengumpulan data dan analisis datanya. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random tetapi dengan tujuan tertentu. Menurut Erianto, pada tahun 2007, dia mengemukakan metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan perincian deskripsi dari suatu perihal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain 1. Hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek dalam hal ini, masyarakat lokal. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan yang ketiga, kemungkinan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan etnometodologis meskipun berusaha memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba menghasilkan pengetahuan yang bersifat historis dan meyakini adanya makna di balik fenomena sosial, tetapi cenderung untuk menghasilkan pengetahuan yang hanya bisa memanfaatkan realita. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan pada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadilah perubahan sosial tersebut di masyarakat lokal itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan sering kali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria secara sederhana. Metode ini membandingkan sebagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang akan dikaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atau peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif.
memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan sasaran dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang TOA, merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengolahan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan, mengorganisir informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan digunakan merupakan sifat utama dari analisis trade-off. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu mengambil kebijakan memahami konflik penggunaan sumber daya dan referensi stakeholder. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkuantifikasi trade-off di antara indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada kurva trade-off yang intuitif dan mudah dipahami sebagai pengambil kebijakan. Kurva trade-off ini memenuhi kuantifikasi aktual dari proses pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis trade-off memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif lainnya. Terdapat dua langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, di antara Express, Rafis, PowerSim, Stella, dan iThink. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk IP, MPI, TOE, dan HIP. Aplikasi software tersebut membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Keahlian dibutuhkan bukan hanya pada keterampilan menjalankan software saja, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki dalam sistem terpadu dan ditransfer ke dalam model yang sudah ditentukan sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisir dengan mengombinasikan berbagai teknik-teknik yang ada. Misalnya kombinasi antara analisis SWOT dan AIP menjadi AWOT dan dapat mengurangi kelemahan AIP dan SWOT tersebut. Kombinasi antara AP dan RAPIS akan mengurangi subjektivitas dan sebagainya. Baiklah, itu adalah penjelasan dari metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.